Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi penculikan dan juga pengeksekusian yang disertai tindakan tidak senonoh kepada seorang wanita asal Malaysia. Dan yang membuat berita ini sangat heboh adalah pelaku yang melakukan tindakan bejat tersebut merupakan anak dari seorang datuk Malaysia. Datuk itu adalah gelar kehormatan untuk seseorang yang berjasa besar kepada negara atau masyarakat. Dan bahkan karena ayahnya seorang datuk, pelaku hampir saja bebas dari jeratan hukumannya. The Court of Appeal on Thursday upheld the death sentence of a 35-year-old businessman who murdered. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Sungai Petani, negara bagian Kedah, Malaysia, ada seorang gadis bernama Shi Gek Yap yang berusia 25 tahun. Dia merupakan seorang putri dari pasangan Shi Ah Sao dan juga Lee Kim Nai. Gek Yap adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Namun identitas dari saudaranya yang dibukakan kepada media hanyalah sang adiknya yang bernama Shi Gek Chun. Gek Yap tumbuh di dalam sebuah keluarga yang hangat dan sederhana. Bagi keluarganya, Gek Yap adalah seorang putri yang aktif dan ceria. Dia ramah kepada orang lain, baik orang yang sudah lama dia kenal ataupun orang yang baru dia kenal. Dia sangat gemar berolahraga. Dia aktif berlatih taekwondo dan saat itu dia sudah memiliki sabuk hitam. Kemudian selain taekwondo, dia juga memiliki hobi untuk berlari ataupun jogging. Karena baginya menjaga kebugaran tubuh sangatlah penting. Dia sering jogging di taman dekat rumahnya seorang diri ataupun terkadang bersama adiknya yaitu Gek Chun. Tak hanya soal kebugaran saja, Gek Yap ini juga pintar dalam belajar. Dia berhasil lulus dengan nilai yang sangat baik dari Universitas Utara Malaysia dengan mengambil jurusan pemasaran. Setelah lulus dari kampusnya, dia pun langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Kemudian di sisi lain, masih di kota yang sama, tak jauh dari taman tempat Gek Yap biasanya jogging, tinggallah seorang pria bernama Syahril Jafar yang saat kasus ini terjadi, dia masih berusia 28 tahun. Syahril dikenal sebagai seorang pria yang sopan dan bekerja keras. Dia memiliki seorang istri dan juga putra yang identitasnya tidak diungkapkan kepada publik. Dari luar, hidup mereka terlihat sederhana dan biasa saja. Namun di balik kesederhanaannya itu, terdapat fakta yang sangat luar biasa. Syahril lahir dalam sebuah keluarga dengan status sosial yang cukup tinggi. Ayahnya adalah Datuk Jafar Jamaluddin, seorang pengusaha yang sangat kaya. Hal ini berarti Syahril berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Gelar datuk dalam masyarakat Malaysia tidak mudah untuk diperoleh. Untuk menerima gelar ini, seseorang tidak hanya harus memiliki prestasi khusus, tetapi juga dia harus mendapatkan dukungan dari anggota keluarga kerajaan atau pejabat tinggi pemerintah. Mereka yang dianugerahi gelar datuk biasanya memiliki status sosial, pengaruh politik, dan aset yang cukup besar di masyarakat setempat. Dan hal ini nantinya akan sangat berpengaruh dalam kasus ini. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 14 Januari tahun 2006, tepatnya sekitar jam 5 sore, Gek Yap jogging bersama adiknya yaitu Gek Chun di kawasan Cinta Sayang Golf Resort. Mereka berolahraga di jalur umum di sekitaran lapangan golf. Awalnya keduanya berlari bersamaan, namun karena kekuatan dan stamina mereka berbeda, di mana Gek Yap jauh lebih cepat dari Gek Chun, mulailah tercipta jarak di antara mereka. Gek Chun yang memang sudah mengetahui kekuatan dari Gek Yap, dia pun tidak memaksakan diri dan berlari sebisanya. Dia tetap santai meskipun dia sudah tak bisa melihat Gek Yap yang ada di depannya. Yang mana ini artinya jarak mereka sudah sangat jauh. Sementara itu di saat yang bersamaan, Syahril sedang mengendarai sebuah mobil Proton hitam milik dirinya di sekitaran area tersebut. Dan saat itulah dia melihat Gek Yap sedang berlari seorang diri. Melihat tubuh gemulai Gek Yap membangkitkan hasrat di dalam diri Syahril. Terlebih saat itu sudah mulai gelap dan juga sepi. Hanya ada seorang pelari lain yang berjarak cukup jauh dari Gek Yap.
Syahril pun langsung mengambil kesempatan ini. Syahril mengendarai mobilnya mendekati Gap Yap. Dia berhenti tepat di belakang Gap Yap. Kebetulan saat itu di dalam mobil Syahril ada berbagai alat, yaitu senjata tajam, obeng, tang, dan peralatan lainnya. Dia mengambil salah satu dari alat tersebut dan kemudian keluar dari mobil. Dengan tanpa suara, Syahril mendekati Gap Yap yang sedang berlari. Lalu ketika sudah mendekati Gap Yap dan Gap Yap tidak menyadarinya, dia pun langsung memukul kepala Gap Yap dengan sangat kencang. Gap Yap yang tidak bisa menghindar terkena serangan tersebut. Tubuhnya langsung oleng dan seketika dia terjatuh dalam keadaan tak sadarkan diri. Tanpa berlama lagi, Syahril langsung mengangkat tubuh Gap Yap untuk dimasukkan ke dalam mobil. Karena terburu-buru, Syahril tak menyadari kalau salah satu sepatu Gap Yap terjatuh tak jauh dari mobilnya. Setelah memasukkan Gap Yap ke kursi belakang mobil, Syahril pun langsung mengendarai mobil tersebut untuk pergi dari lokasi itu. Saat Syahril memutar balik mobilnya, Gekchun sempat melihat mobil tersebut. Namun Gekchun terlambat. Dia tidak mengetahui kalau di dalam mobil tersebut ada kakaknya yang telah diserang dan juga diculik. Dia saat itu hanya fokus memandang jalanan untuk berlari menyusul kakaknya. Sementara itu, Syahril berhasil menjauh dari area Cinta Sayang Golf Resort. Setelah berkendara selama beberapa saat, dia menemukan sebuah area yang sepi dan langsung menepikan mobilnya saat itu juga. Kemudian dia beralih ke kursi belakang melihat Gap Yap yang masih tak sadarkan diri. Dia pun langsung mencari sesuatu di dalam mobilnya dan kemudian menemukan 2 buah tali sepatu. Syahril langsung mengikat tangan serta kaki Gap Yap dengan menggunakan tali tersebut. Sesudah itu, Syahril mulai membuka busana Gap Yap. Dia yang tak kuat lagi menahan hasratnya, langsung melakukan tindakan tidak senonoh kepada Gap Yap. Ketika Syahril sedang melakukan hal bejat itu, tiba-tiba Gap Yap tersadar. Dia membuka mata dan sangat terkejut ketika melihat seorang lelaki berada di atas tubuhnya. Gap Yap yang kaget seketika berteriak. Dia berusaha mengumpulkan tenaganya agar dapat mencoba untuk melawan Syahril. Namun ketika itu dia menyadari kalau tangan dan kakinya ternyata sudah diikat. Teriakan Gap Yap seketika membuat Syahril merasa panik. Dia pun langsung mengambil sebuah pisau yang ada di dekatnya. Kemudian dia mengarahkan pisau itu ke leher Gap Yap dengan mengancam kalau Gap Yap masih berteriak, maka dia tak segan-segan akan mengeksekusinya. Mendengar ancaman itu, Gap Yap pun tidak berteriak lagi. Dia hanya menangis memohon ampun kepada Syahril. Syahril di samping itu bukannya merasa iba, dia malah meneruskan aksi bejatnya. Tetapi kali ini dia melakukan aksi itu sambil memukuli tubuh Gap Yap secara berulang kali. Setelah puas melakukan tindakan bengisnya, Syahril ternyata tidak melepaskan Gap Yap begitu saja. Ketika itu dia merasa jika dia membebaskan Gap Yap, maka Gap Yap pasti akan melaporkan tindakannya tersebut. Syahril pun bertekad untuk menghabisi Gap Yap. Pisau yang sedari tadi berada di tangannya, seketika langsung dia tancapkan tepat pada leher Gap Yap. Tancapan itu membuat cairan merah berhamburan hingga mengenai wajah Syahril. Gap Yap yang tak menyangka ditusuk oleh Syahril, dia pun tidak mempunyai tenaga lagi untuk melawan. Apalagi saat itu tangan dan kakinya dalam keadaan terikat. Cairan merah yang terus mengalir membuat tubuh Gap Yap semakin melemah. Nafasnya tersedak dan setelah beberapa menit, Gap Yap pun kehilangan nyawanya. Di sisi lain, Gekchun yang merasa kalau hari sudah mulai gelap, dia pun mencoba untuk mencari kakaknya. Tetapi Gekchun tidak menemukan keberadaan Gap Yap. Dia mulai merasa bingung dan saat itu dia pun berpikir kalau mungkin saja Gap Yap sudah pulang duluan. Lalu sesampainya di rumah, Gekchun tetap tidak menemukan kakaknya. Gekchun mencoba untuk menghubunginya melalui telepon, tetapi ternyata ketika itu Gap Yap tidak membawa handphonenya. Setelah menunggu beberapa saat di dalam rumah, Gap Yap tetap tak kunjung pulang. Perasaan bingung pun berubah menjadi rasa khawatir. Gekchun mencoba untuk kembali ke Cinta Sayang Golf Resort. Di sana dia menelusuri area jogging untuk mencari keberadaan kakaknya. Tetapi sayangnya, Gekchun saat itu hanya menemukan satu sepatu milik Gap Yap dan juga noda cairan merah yang bertebaran di jalanan tersebut.
Merasa panik melihat hal itu, Gekchun pun langsung pergi ke tempat penjaga keamanan untuk melaporkan apa yang dia temukan. Tetapi sayangnya, penjaga keamanan tidak menanggapi laporan Gekchun dengan serius. Gekchun yang merasa kesal akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Ketika di rumah, orang tuanya ternyata sudah pulang juga. Gekchun pun langsung menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya. Mendengar cerita Gekchun, seketika membuat orang tuanya merasa panik dan histeris. Tanpa menunggu lagi, mereka pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Untungnya, setelah menerima laporan dari orang tua Gapyap, mereka langsung bergerak. Tim pencari yang terdiri dari 40 petugas dikerahkan bersama dengan keluarga Gapyap. Mereka melakukan pencarian di seluruh sekitar area terakhir Gapyap terlihat. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 7 malam, polisi menelusuri area Cinta Sayang Golf Resort secara menyeluruh. Karena adanya penemuan sepatu dan juga bercak cairan merah, mereka berpikir bahwa Gapyap mungkin telah diculik secara paksa. Mereka pun berusaha untuk bergerak cepat supaya bisa segera menemukan Gapyap. Namun dari pencarian tersebut, mereka tak menemukan apa-apa. Sekitaran pukul 12 malam, pencarian dihentikan dengan niat untuk dilanjutkan keesokan harinya. Tetapi setelah beberapa jam pencarian itu dihentikan, sekitar pukul 2.30 dini hari, polisi mendapatkan laporan kalau seorang pejalan kaki menemukan sesosok jasad dalam keadaan tidak berbusana di dekat semak-semak lapangan golf Cinta Sayang. Polisi pun langsung mendatangi tempat kejadian untuk memeriksa keadaan. Mereka melihat jasad tersebut dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jasad itu sama sekali tak berbusana, kepalanya menunjukkan tanda-tanda adanya pemukulan, dan juga tubuhnya penuh dengan luka. Polisi langsung mengevakuasi jasad untuk dibawa ke Rumah Sakit Abdul Halim agar dapat dilakukan proses otopsi. Sebagian dari mereka juga mencari bukti di sekitaran lokasi penemuan. Tetapi sayangnya, tempat itu ternyata bersih dan tidak ada tanda-tanda telah terjadinya kejahatan di sekitaran tersebut. Lalu, polisi juga menghubungi keluarga Gapyap karena mereka menduga kalau jasad yang ditemukan itu adalah Gapyap. Mereka meminta keluarganya untuk pergi ke rumah sakit untuk dapat mengidentifikasi jasad Gapyap. Setelah mendengar laporan, keluarga Gapyap langsung pergi ke rumah sakit. Selama perjalanan, mereka berdoa supaya jasad yang ditemukan itu bukanlah Gapyap. Namun takdir berkata lain, jasad yang ditemukan tersebut benar adalah Gapyap. Ibu, ayah, serta saudara-saudara Gapyap seketika langsung menangis histeris. Mereka saling memeluk mencoba menguatkan satu sama lain. Ayah ibu Gapyap memeluk tubuh putrinya yang sudah terasa dingin tersebut. Hati mereka terasa sangat hancur. Dalam tangisan itu mereka berdoa, semoga siapapun yang telah menyakiti putri mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Selagi pihak keluarga berkabung, polisi meneruskan penyelidikan. Mereka mencatat kesaksian dari adik korban tentang bagaimana dia melihat sebuah mobil Proton hitam dan menjadikannya sebagai dasar investigasi. Setelah proses otopsi dilakukan, diketahui kalau Gapyap telah mengalami trauma berat, namun penyebab meninggalnya adalah luka tusuk di bagian leher. Selain itu, pihak forensik juga menemukan 50 luka di tubuh Gapyap. Beberapa luka ini merupakan tanda adanya perlawanan dari Gapyap. Pemeriksaan lebih lanjut oleh para ahli juga menunjukkan adanya bekas luka di 2 alat sensitif milik Gapyap. Hal ini langsung menandakan kalau korban telah mengalami perlakuan tindakan tidak senonoh. Selain itu, hal ini dikuatkan dengan pihak forensik menemukan sampel cairan pria dari tubuh milik Gapyap. Dengan berbekal sampel tersebut, polisi pun meneruskan penyelidikan. Polisi menangkap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang bekerja di lapangan golf tersebut dan sebagiannya lagi adalah warga sekitar. Polisi membandingkan DNA mereka dengan sampel yang ditemukan di tubuh Gapyap. Tetapi sayangnya, tidak ada satupun DNA yang cocok ketika itu. Penyelidikan menemui jalan buntu. Polisi masih terus berusaha untuk menemukan pelaku, sedangkan pihak keluarga juga tidak tinggal diam. Mereka terus bersuara meminta kepada masyarakat untuk tidak melupakan kasus Gapyap dan betapa kejinya dia telah diperlakukan. Mereka menuntut pihak berwenang untuk segera menangkap pelaku.
Selama bertahun-tahun, penyelidikan polisi tak kunjung menemukan kemajuan. Namun pada tahun 2009, polisi berhasil mendapatkan sebuah petunjuk. Saat itu, polisi memutuskan untuk melakukan investigasi lebih mendalam terhadap semua tersangka yang telah diinterogasi sebelumnya. Kali ini, mereka menerapkan metode penelitian yang jauh lebih ketat. Yang terpenting, mereka secara sistematis mengumpulkan sampel DNA dari semua objek untuk melakukan perbandingan yang akurat. Dan akhirnya, di antara para terduga pelaku yang dipertimbangkan kembali, mereka menemukan seseorang yang DNA-nya menunjukkan hasil yang tinggi, yaitu adalah Syahril Jafar. Tak hanya DNA-nya yang cocok, polisi juga mengetahui kalau Syahril tinggal di sekitaran lokasi penemuan jasad. Selain itu, dia juga memiliki mobil Proton hitam yang cocok dengan mobil yang dilihat oleh Gaek Chun saat kejadian. Temuan-temuan ini, kecocokan DNA, lokasi geografis yang strategis, dan mobil dengan karakteristik yang identik menyebabkan kecurigaan terhadap Syahril akhirnya meningkat. Bagi polisi ini bukan lagi kebetulan secara acak, melainkan bukti sistematis yang mengarah kepada Syahril. Polisi kemudian mendapatkan informasi kalau Syahril telah berpindah ke negara Australia. Sebelumnya, saat dia sempat menjadi tersangka, dia dibebaskan setelah membayar uang jaminan. Namun ternyata, dia pergi ke Australia tepat setelah dibebaskan di hari itu juga. Polisi berusaha untuk mencari cara supaya mereka dapat mendeportasi Syahril ke negara Malaysia. Mereka mencoba melakukan pendekatan diplomatik kepada pemerintah Australia. Tak lama setelah itu, polisi Malaysia mendapatkan informasi kalau Syahril akan pulang ke Malaysia secara diam-diam. Mereka pun segera bersiap untuk melakukan penangkapan. Pada tanggal 17 Januari tahun 2012, begitu Syahril menginjakkan kakinya di Bandara Internasional Kuala Lumpur, dia pun langsung ditangkap oleh pasukan keamanan secara tiba-tiba. Kemudian dia diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut dan diadili. Proses persidangan pun dimulai. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut memaparkan semua bukti yang sudah ditemukan secara terperinci. Sayangnya, hasil dari persidangan ini terbilang sangat mengecewakan. Pada tanggal 25 Juni tahun 2013, hakim menjatuhkan vonis yang mengejutkan. Mereka menetapkan kalau Syahril tidak bersalah sama sekali. Hakim menekankan bahwa bukti yang diberikan jaksa penuntut belum cukup membuktikan kalau Syahril yang melakukan kejahatan tersebut. Keputusan ini membuat marah berbagai pihak, mulai dari jaksa penuntut, keluarga korban, hingga sampai kepada masyarakat umum. Banyak orang berpikir kalau hakim telah mengabaikan rasa sakit yang telah dialami korban serta kesedihan keluarganya dengan mengabaikan bukti-bukti yang ada. Selain itu, berkembang juga rumor terkait status ayah Syahril sebagai seorang datuk yang mungkin telah mempengaruhi keputusan hakim. Tak mau termakan kemarahan, pihak jaksa penuntut segera mengajukan banding. Dalam sidang banding ini, pihak jaksa penuntut menegaskan bahwa sampel yang diambil dari area pribadi Gap Yap 100% cocok dengan DNA Syahril. Ini adalah bukti yang kuat dan kebenaran tak bisa terbantahkan. Dia juga menekankan kalau Syahril langsung melarikan diri setelah dia menerima tes DNA. Pengadilan akhirnya menyetujui permintaan banding jaksa penuntut. Putusan tidak bersalah terhadap Syahril ditarik kembali dan akan diadakan pengadilan ulang. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2015, hakim memutuskan kalau pihak pembela tidak dapat menimbulkan keraguan yang wajar atas tuduhan jaksa penuntut. Sedangkan bukti jaksa penuntut cukup untuk membuktikan kesalahan Syahril. Akhirnya, pengadilan memutuskan Syahril bersalah atas pengeksekusian dan berdasarkan hukum Malaysia, dia pun dijatuhi hukuman eksekusi. Putusan itu tak diterima begitu saja oleh Syahril. Dia langsung mengajukan banding kembali dan meminta keringanan hukuman. Namun permintaan bandingnya terus-menerus ditolak. Terakhir sampai pada tahun 2024, Syahril masih mengajukan bandingnya. Pengacaranya berargumentasi bahwa dia sudah bertobat dan telah melakukan rehabilitas. Lalu beranjak ke bulan Mei tahun 2024, permintaan bandingnya kembali ditolak. Hakim menolak permintaan keringanan hukuman dan tetap memberikan hukuman eksekusi untuk Syahril. Syahril telah mengambil hidup seorang gadis muda yang memiliki masa depan cerah. Tak hanya itu, dia juga telah kabur dan melanjutkan hidup seakan tak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia tertawa, bermain dengan anaknya, bermesraan dengan istrinya, dan melanjutkan hidup tanpa adanya rasa bersalah.
Sementara itu keluarga Gap Yap harus hidup dalam derita atas kehilangan Gap Yap dan juga perasaan tersiksa karena tak bisa memberikan keadilan untuk Gap Yap. Kini setelah pelaku tertangkap, mereka masih harus melanjutkan hidup tanpa Gap Yap. Derita ini tak akan pernah bisa dihilangkan ataupun dihapus dengan apapun. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Gap Yap bisa melewati derita ini dan semoga Gap Yap dapat beristirahat dengan tenang di alam sana.